Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suhartati MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Bapak Zufrufin Saputro M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sastra. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumeneb. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan juga sehat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas video ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Baik, pada kesempatan kali ini, tugas video yang saya buat merupakan tugas akhir dari mata kuliah seminar sastra yang diampu oleh Bapak Zufrufin Saputro. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian saya dengan judul Afiks Pemarkah Kausatif Bahasa Madura Dialek Sumeneb. Latar belakang masalah. Tiap bahasa memiliki cara yang unik untuk menunjukkan hubungan kausalitasnya. Termasuk juga bahasa Madura sebagai salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Madura juga memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atau dalam istilah sintaksis dikenal dengan kausatif. Berbicara terkait kausatif, maka sangat berkorelasi dengan struktur kebahasaan yang kompleks. Karena dalam hal ini terdapat dua situasi mikro yang saling bekerja sama membentuk situasi yang lebih kompleks atau situasi makro. Misalnya dalam kalimat Aina membunuh tikus. Tindakan membunuh yang dilakukan oleh subjek Aina merupakan refleksi dari sebab sebagai situasi mikro 1 dan keadaan terbunuhnya tikus merupakan refleksi dari akibat dan menjadi situasi mikro 2. Dua situasi mikro tersebut kemudian saling mengonstruksi hubungan atau susunan yang lebih kompleks, yaitu konstruksi kausatif itu sendiri. Menurut Komri, ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan untuk membentuk konstruksi kausatif. Salah satunya adalah dengan afiksasi. Afiks yang melekat pada satuan kata akan mengubah struktur kalimat ataupun makna kata tersebut. Sehingga penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas terkait perubahan pola ataupun struktur kalimat yang awalnya non-kausatif menjadi kausatif akibat adanya proses pengimbuhan ataupun afiksasi. Seperti subjek yang awalnya sebagai pelaku tindakan, kemudian berubah menjadi penyebab perubahan yang terjadi pada objek. Secara empiris, penelitian terkait afiks pemarkah kausatif sejauh pencarian yang telah dilakukan masih jarang ditemukan, terutama dalam bahasa Madura. Dan pada saat ini, eksistensi bahasa Madura sudah mulai memprihatinkan karena didominasi oleh bahasa asing dan bahasa nasional, bahkan di kalangan masyarakat Madura itu sendiri. Untuk itu, penelitian terkait afiks pemarkah kausatif bahasa Madura Dialek Sumeneb penting untuk dilakukan sebagai salah satu dokumen sejarah yang ikut berkontribusi dalam melakukan pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Madura. Dari beberapa hal yang telah disampaikan itulah yang menjadi latar belakang kenapa penelitian ini layak diangkat dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, rumusan masalah.
Dalam penelitian ini, rumusan masalah terbagi atas dua, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah afiks pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Sementara rumusan masalah khusus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagaimanakah bentuk, fungsi, dan makna afiks pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Yang kedua, bagaimanakah konstruksi kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Pertama, terkait tujuan penelitian umum, yaitu untuk mendeskripsikan afiks pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb, dan untuk tujuan penelitian khusus terbagi atas dua, yaitu pertama untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan makna afiks pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Kemudian yang kedua untuk mendeskripsikan konstruksi kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Selanjutnya beralih ke manfaat penelitian, terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, pertama, penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan konstruksi kausatif dan juga struktur kebahasaan bahasa Madura dialek Sumeneb. Kemudian penelitian ini juga bisa menjadi salah satu pengembangan teori yang berkaitan dengan kajian linguistik, terutama di bidang morfosintaksis. Kemudian terkait manfaat praktis, pertama bagi dunia pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa, penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan pengayaan materi ajar, terutama di bidang morfosintaksis. Kemudian bagi instansi pendidikan, tentu penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber referensi dan juga rujukan dalam bidang kebahasaan yang berkaitan dengan morfosintaksis. Kemudian bagi peneliti itu sendiri, penelitian ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga pengetahuan terkait konstruksi kausatif dan struktur kebahasaan bahasa Madura dialek Sumeneb. Selanjutnya, untuk memudahkan pembaca memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, terdapat definisi operasional. Yang pertama, afiks. Afiks adalah satuan gramatikal terikat yang melekat pada satuan kata sebagai imbuhan. Kemudian pemarkah. Pemarkah adalah suatu tanda yang berupa morfem, kata, atau kalimat dalam linguistik. Selanjutnya ada kausatif. Kausatif adalah situasi yang menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian morfosintaksis. Morfosintaksis adalah disiplin ilmu yang berupa interrelasi antara morfologi dan sintaksis. Kemudian bahasa Madura. Bahasa Madura adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Madura dan juga beberapa di Pulau Jawa. Terakhir adalah dialek Sumeneb. Dialek Sumeneb adalah variasi bahasa yang digunakan oleh penduduk di Kabupaten Sumeneb. Baik, selanjutnya metode penelitian pada bab 3. Pertama, terkait jenis dan pendekatan. Dalam penelitian ini, jenis dan pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan juga penelitian ini dapat digunakan dalam berbagai macam teknik. Selain itu, penelitian kualitatif juga bersifat induktif dan lebih menekankan pada proses. Sementara penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alami ataupun fenomena buatan manusia. Kemudian alasan kenapa pendekatan dan jenis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni dalam penelitian ini penggunaan
jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, karena peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dapat terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sesuai fakta dan apa adanya. Selain itu, sifat induktif dari penelitian kualitatif dapat memberikan analisis yang lebih fleksibel dan berpeluang menemukan penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum diasumsikan. Selanjutnya adalah kehadiran peneliti. Menurut Sugiono, kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengumpul data. Dalam hal ini, peneliti akan berperan sebagai pengamat, pengumpul data, penganalisis, dan juga sebagai penyusun laporan hasil analisis data. Selanjutnya berkaitan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan sumber diperolehnya data atau tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, lokasinya meliputi 3 daerah, yaitu daerah Bangselok, Kapanjin, dan Pajagalan. Adapun alasan kenapa memilih ketiga daerah tersebut, karena yang pertama, dialek Sumeneb memiliki keutuhan leksikal yang dianggap sebagai bahasa Madura standar. Kemudian yang kedua, dialek Sumeneb mencerminkan kesantunan dan aspek suprasegmental yang mendukung. Alasan yang ketiga, fenomena di atas biasanya ditemukan di daerah-daerah keraton. Dan yang terakhir, yang termasuk dari daerah keraton, yakni daerah Bangselok, Kapanjin, dan Pajagalan. Selanjutnya terkait data dan sumber data. Data merupakan informasi atau fakta sebagai bahan penelitian, baik lisan maupun tulisan. Adapun data dalam penelitian ini adalah berbentuk data lisan, yaitu kalimat yang memuat afiks pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Selanjutnya sumber data. Sumber data merupakan sumber diperolehnya data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa informan atau narasumber yang berasal dari daerah Bangselok, Kapanjin, dan juga Pajagalan. Meskipun peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian kualitatif, tentu peneliti juga membutuhkan instrumen lain yang bisa membantu memudahkan melakukan proses penelitian. Nah, di slide yang ditampilkan di layar ini merupakan contoh dari instrumen yang dapat digunakan oleh peneliti ketika proses pengumpulan data. Selanjutnya berkaitan dengan tahapan penelitian. Menurut Sudaryanto, dalam proses penelitian setidaknya ada 3 tahapan penting yang harus dilalui oleh peneliti. Yang pertama adalah tahap penyediaan data, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah proses analisis data. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil analisis data. Selanjutnya kita beralih pada tahap pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan metode cakap dan teknik cakap semuka. Menurut Sudaryanto, metode cakap merupakan metode dalam proses pengumpulan data dengan melakukan percakapan atau kontak dengan informan. Artinya dalam penelitian ini, peneliti melakukan percakapan secara langsung dengan narasumber atau informan untuk memperoleh data. Kemudian, teknik cakap semuka menurut Sudaryanto artinya adalah peneliti melakukan wawancara atau diskusi dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Selanjutnya, peneliti juga melakukan teknik catat dan juga teknik rekam supaya segala yang disampaikan oleh narasumber atau informan dapat tercatat dengan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk rekaman suara. Tahap selanjutnya setelah proses pengumpulan data adalah pengecekan keabsahan data.
Menurut Sugiono, pengecekan keabsahan data adalah proses pengujian terkait validitas, reliabilitas, dan objektivitas data. Dalam penelitian ini digunakan beberapa macam pengecekan keabsahan data. Yang pertama adalah memperpanjang pengamatan, yang kedua meningkatkan ketekunan, dan yang ketiga menggunakan dua dari triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Alasan kenapa tidak digunakan triangulasi waktu dalam penelitian ini, karena penelitian terkait kebahasaan, khususnya penelitian afiks, pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb, relatif tidak akan berubah dalam rentang waktu yang singkat. Meskipun terjadi perubahan, pasti akan membutuhkan waktu dan juga proses yang relatif lama. Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode AGI. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL, sedangkan teknik lanjutannya berupa teknik lesap, teknik ganti, dan teknik perluas. Metode AGI menurut Sudaryanto merupakan metode yang menggunakan bahasa sebagai objek penelitian itu sendiri menjadi alat penentunya. Sedangkan teknik bagi unsur langsung menurut Sudaryanto adalah salah satu proses analisis data dengan cara membagi data menjadi beberapa unsur yang merupakan bagian dari terbentuknya satuan lingual itu sendiri. Penggunaan metode AGI dalam penelitian ini adalah untuk menentukan muncul tidaknya argumen yang menentukan afiks pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Sementara teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan struktur morfem dan menentukan afiks pemarkah kausatif bahasa Madura serta bentuk dasar yang dilekatinya. Untuk teknik lanjutannya, yang pertama adalah teknik lesap. Menurut Sudaryanto, teknik lesap adalah teknik lanjutan dengan cara melesapkan unsur satuan lingual dari data. Teknik ini digunakan untuk menguji fungsi afiks yang melekat dan perubahan struktur kalimat sebelum dan sesudah mengalami pelesapan. Yang kedua, teknik ganti. Teknik ganti menurut Sudaryanto merupakan salah satu teknik lanjutan dengan cara mengganti unsur satuan lingual dari data. Dalam penelitian ini, teknik ganti digunakan untuk mengetahui fungsi afiks dan pengaruhnya pada struktur sintaksis. Yang terakhir adalah teknik perluas. Sudaryanto menyatakan bahwasanya teknik perluas adalah teknik lanjutan dengan cara menambah atau memperluas unsur lingual data. Nah, teknik ini dalam penelitian saat ini digunakan untuk mengetahui aspek makna dari afiks pemarkah kausatif bahasa Madura dialek Sumeneb. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari metode dan beberapa teknik analisis data. Misalnya pada struktur atau susunan kalimat yang berupa ibu mematikan kompor, maka teknik bagi unsur langsung yang pertama itu adalah membagi satuan lingual atau susunan kalimat tersebut menjadi unsur-unsur yang terpisah yang lebih kecil. Misalnya dibagi menjadi ibu, mematikan, dan kemudian kompor. Dalam hal ini, ibu memiliki fungsi sebagai subjek, mematikan sebagai predikat, dan kompor sebagai objek. Secara kategori atau yang berkaitan dengan kelas kata, ibu di sini merupakan nomina, mematikan merupakan verba, dan kompor merupakan nomina. Yang terakhir adalah terkait peran. Peran ibu dalam susunan kalimat tersebut adalah sebagai pelaku, kemudian mematikan berperan sebagai tindakan, dan kompor sebagai penderita. Kemudian, teknik bagi unsur langsung digunakan untuk menganalisis satuan kata yang mengalami proses morfologi berupa afiksasi.
yang dalam susunan kalimat tersebut berupa unsur mematikan. Mematikan dapat dipisah menjadi beberapa unsur yang lebih kecil, seperti menasal, kemudian matikan, dan unsur matikan masih dapat dipisah lagi menjadi unsur yang lebih kecil yang terdiri atas mati sebagai bentuk dasar dan sufiks kan. Selanjutnya berkaitan dengan teknik lanjutan yang dilakukan dalam proses analisis data. Yang pertama adalah teknik lesap. Contoh penerapannya misalnya pada satuan kata mematikan, maka yang dilesapkan pada satuan kata tersebut adalah unsur yang dicurigai atau yang secara intuisi merupakan afiks pembentuk kausatif. Karena merujuk pada pandangan Sudaryanto bahwasanya yang dilesapkan pada proses analisis menggunakan teknik lesap ini justru merupakan satuan kata atau unsur yang menjadi inti dari penelitian ini. Berarti prosesnya dapat dilakukan dengan cara melesapkan satuan atau unsur kan. Misalnya, kata mematikan, kemudian kannya dilesapkan menjadi memati. Teknik selanjutnya adalah teknik ganti. Sama seperti juga pada teknik lesap, yang digantikan dalam proses analisis ini adalah satuan atau unsur yang menjadi inti dari penelitian ini. Artinya, yang digantikan adalah unsur kan. Misalnya, unsur kan diganti dengan unsur i atau akhiran i menjadi memati i, atau bisa digantikan dengan unsur an atau sufiks an menjadi mematian, atau bisa juga dilakukan dengan cara mengganti bentuk dasar yang dilekati oleh afiks tersebut. Misalnya dari bentuk dasar mati kemudian diganti menjadi besar menjadi membesarkan. Kemudian bisa juga misalnya kata mati sebagai bentuk dasar diganti dengan bentuk dasar jelek yang artinya berubah menjadi menjelekkan, atau diganti dengan satuan kata hitam yang kemudian berubah menjadi menghitamkan. Selanjutnya, teknik selanjutnya ini adalah teknik perluas yang digunakan dalam proses analisis data. Teknik perluas ini bisa digunakan dengan menambah satuan kata di awal atau bisa juga di akhir kalimat tersebut. Misalnya, dalam teknik perluas ini bisa menambahkan satuan lain di awal kalimat atau di akhir kalimat. Misalnya, kalau penambahan pada awal kalimat, ibu mematikan kompor menjadi setelah air mendidih, ibu mematikan kompor. Atau teknik perluas yang digunakan ini dengan cara menambah satuan kata pada akhir kalimat, maka menjadi ibu mematikan kompor setelah supnya sudah harum dan matang. Nah, ketiga teknik lanjutan yang dilakukan dalam proses analisis data pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui kadar kejatian apakah unsur kan tersebut benar-benar unsur yang dapat membentuk kausativitas atau tidak. Tahap selanjutnya setelah proses analisis data adalah proses penyajian hasil analisis data atau laporan hasil analisis data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode formal dan informal atau gabungan dari keduanya. Metode formal menurut Sudaryanto merupakan penyajian hasil analisis data menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Sedangkan metode informal merupakan metode penyajian hasil analisis data dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat. Metode formal dalam penelitian ini digunakan untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan hasil analisis data secara sistematis dan terstruktur menggunakan simbol-simbol dalam bentuk tabel. Kemudian, metode informal dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan juga menjelaskan hasil analisis data dalam bentuk uraian secara lebih konkret dan utuh supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, itu saja pemaparan terkait proposal penelitian saya dengan judul Afiks Pemarkah Kausatif Bahasa Madura Dialek Sumeneb. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, serta terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.